Udah ditunggu Keiko dong. Kayak hantu bener loh. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Willy Meikun. Hari ini gue bakal mereaction anime lagi yang sudah jalan 12 episode. Jadi anime kesukaan gue di musim summer 2021 kali ini adalah Boku Tachi no Remake. Jadi gue harus bilang bahwa episode ini episode terakhirnya Boku Tachi no Remake, dan ya gue cukup sedih sih karena anime kesukaan gue itu sudah mencapai ujungnya gitu. Dan gue penasaran dengan episode terakhir ini karena memang ya gue penasaran aja sih kayak soal Keiko ini kan harus dicurigain, men, harus dicurigain. Kalau misalkan ketika nanti ketemu Kyoya dan akhirnya mengubah timeline-nya lagi, wah berarti memang Keiko ini adalah time travel gitu loh. Nah tapi kalau misalkan ternyata nggak berubah atau nggak ada perubahan lah dalam ceritanya, ya berarti memang Keiko ini hanya cuma kebetulan aja. Jadi gitu kan, di episode 1 juga emang Keiko ini kayak baknya Madoka lah ibaratnya. Dia kayak seorang penyihir yang memang gambarnya ini memang suka digambar oleh Kyoya gitu, atau ya memang pernah membuat game yang memang karakternya itu adalah mirip seperti Keiko. Nah makanya gue penasaran apakah episode terakhir ini akan mengubah lagi timelinenya atau malah akan tetap dengan jalannya atau timelinenya Shinohaki. Nah gue nggak tahu, pokoknya di episode kemarin Eiko the best. Gue juga bilang Eiko the best karena dia mau mengungkapkan perasaannya dengan Tsundere. Gue bilang Tsundere elit sih karena memang dia yang malu-malu, yang tadinya malu-malu dan nggak mau terus terang ke Kyoya, akhirnya di episode 11 benar-benar the best banget si Keiko ini, atau si Eiko ini, atau si Kawashigawa ini. Ya gue bilang harusnya sih emang lu cocok aja sih kalau menurut gue Kyoya dengan si Kawashigawa ini. Ya tapi mungkin root utamanya emang masih berpihak ke Shinohaki ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ya udah, tidak perlu menunggu drama lagi, langsung aja ke episode terakhir Boku Tachi no Remake. Oke, tidak perlu menunggu drama lagi, langsung ke episode terakhir Boku Tachi no Remake. Let's go. Jadi ya gue bener hype banget. Nah, let's see aja. Ini sus nih. Gue ngerinya dia sus loh. Jadi kayak takutnya dia time travel gitu. Gue ngeri banget gitu. Udah. Nah kan dari katanya aja udah kayak lu mau balik. Ya kan, kayak katanya lu mau balik. Hah? Hmm. Tuh kan bener, ditawarin suruh balik. Oke, kita opening dulu lah, stres gue. Oke, jadi ya kan sesuai dengan prediksi teman-teman dan prediksi gue gitu, Keiko harus dicurigain sih karena dia dianggap orang yang bisa time travel. Ya gue nggak tahu. Ternyata nih fun fact aja ya. Ini fun fact aja ya. Di Jepang rate mereka tuh rendah banget, men. Gue nggak tahu apa alasannya. Apa karena gagal nggak adaptasi animenya, gue nggak tahu. Karena sejauh ini gue fan aja gitu sebagai orang yang cuma nonton anime only gitu.
atau cuma anime only gitu, gue nggak tahu. Kita begini, let's go episode terakhir. Ayo, gue penasaran sekali lagi menatap ke depan, oke? Jadi tapi kalau di sini di Asia ya khususnya ya, atau di ASEAN lah, itu buku Tachi no Remake lumayan rame menurut gua. Bahkan di Indo pun juga rame. Iya, dasarnya kan lu mau belajar gitu maksudnya. Mau belajar doang tok gitu loh. Iya, iya. Lu ke masa lu cuma mau belajar aja gitu loh. Nggak mau ikut campur gitu. Udah bener seru. Dan lu mau kembali gitu loh. Tuh kan, kemana? Tuh kan bener. Oh my god, berarti bener, berarti fix ya. Berarti Keiko adalah orang yang bisa time travel gitu. Lu seperti penyihir men, atau Keiko ini bener-bener kayak atau bak penyihir Madoka lah, Madoka Magica lah. Secara karakternya mirip sih. Ya udah fix lah berarti emang si Keiko ini adalah time travel gitu. Oke, mendadak mendadak bisa gambar gitu. Uhu, nggak, kayak tahu deh gue, gambar apa ya. Suamiku. Ya senseinya si Noaki. Iya bener. Oh. Gue kadang sedih loh, sedih banget gua kalau berpisah berpisah karena keadaan gitu. Memang yang emang harus harus pergi gitu, dan ingin memperbaiki sebelumnya gitu. Cuma gue nggak tahu endingnya gimana gitu. Apakah nanti bakal benar-benar datang, atau balik lagi ke masa lalu, atau ya, atau Kyo berubah pikiran lagi.
Hmm. 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 Sedih men. Lagunya sedih banget, nggak bohong. Hari ini lu mau pamit hari ini? Oh enggak, belum belum, mungkin nanti kali atau gimana gue nggak tahu. Hmm. Hmm. Selesai. Jangan jangan lu keluar, ya bener keluar beneran atau pergi beneran gitu, gua nggak tahu juga sih. Udah ditunggu Keiko dong, kayak hantu bener lu. Ya. Ya. Gitu. Mm-mm. Wah. Nih, galak banget sih. Ya. Ya.
protagonis dong. Baik lagi, baik lagi. What? 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 Bener-bener balik dong. Fuck. Berarti bener sih. Oh, berarti balik lagi ke ketika Suraiki balik ya? Atau Suraiki cuti kuliah itu? Sinal kita kayak kayak ngerasain hal sebelumnya yang pernah terjadi gitu. Kok akan kembali kan? Iya, gue bakal kembali kok. Kayak takut kayak kehilangan lagi pada saat sama udah nikah sama dia kan. Bener-bener balik dong, balik ke masa lalu dong. What the hell. Hmm. Berarti kan Surayaki kan udah terlanjur pergi kan, maksudnya kayak gue pengen tahu sih. Habis uh, dia bilang habis. Oh enggak, kirain habis. Gue kaget kalau udah habis tuh. Masa masih 15 menit soalnya. Gue pikir udah habis itu. Kaget gue. Anjir, gue lupa. Gue lupa namanya. Gue lupa namanya. Lu jarang banget sih keluar soalnya. Lu acting jadi pohon kan. Hmm? Kayak mimpi ya. Iya, kayak mimpi, kayak lu tidur mimpi gitu. Makanya itu. Sometime mungkin ya.
Oke. Hmm, iya. Iya, iya, bener. Iya, iya, bener. Bener. Ya, itu maksudnya. Jadi jangan manja lah ibarat. Hmm. Iya, mungkin lo harus ngasih s- something gitu, kayak kayak latihan. Karena kan udah gak punya inspirasi lagi, men. Mm-mm, bener. Misterik. Oh, Eko nih. Paling gue feeling gue Eko. Oh, bukan, bukan. Siapa ini? Siapa ini? Siapa lagi nih? Jangan bilang, enggak, jangan bilang, jangan bilang, jangan bilang, jangan bilang Midori. Jangan bilang Midori Ayaka. Jangan bilang, gak, feeling gue sih iya. Heeh. Iya, Midori Ayaka. Gue yakin sih. Aduh, gue lu nggak liatin mukanya lagi. Iya kan, bener kan? Ah, iya betul. Iya bener. Harus lu kejar. Harus lu kejar sih. Mungkin mungkin harus lu kejar. Udah. Aduh, nanggung. Ganteng banget, men. Ganteng banget, men. Ganteng banget, men. Ya. Siapa lagi tuh? Ya. Mm-mm. Mm.
Ya habis kayaknya sih, habis sih. Kayaknya sih habis sih. Oke, masih ada potongan beberapa menit lagi itu. Masih sendiri. Dengan rasa suka lu dengan Gioya itu. Surayuki the my boy. Kaget dia. Ya, ganteng banget. Yes. Gue bisa bilang endingnya sangat gantung banget. Tapi gue nggak tahu sih. Ini kan gue nonton di Iki ya men ya. Maksudnya kayak biasanya kalau Iki tuh nggak tahu ada kayak kalau di Iki emang nggak ada pengumuman season 2 atau enggaknya, atau ada kayak beberapa biasanya sih ada gitu. Kayak kemarin Bocan kan ada pengumuman sequelnya. Nah, kalau misalkan di versi apa web lain gitu, gue juga nggak tahu sih ada apa enggaknya gitu. Apakah nanti ada season 2 nya apa enggak. Tapi bisa gue pastiin sih kayaknya ada, karena ini gantung banget men, super gantung. Jadi kayak yes, di akhir lu ketemu Suryaki gitu ya. Memang kayak Suryaki itu kayak nyimpen something yang tidak bisa diceritakan ke Kiyoya gitu. Makanya akhirnya kayak Suryaki takut banget gitu ketemu Kiyoya. Nah, balik lagi ke awal di episode 12. Itu dimana ya gue udah bisa pastiin sih bahwa Keiko adalah time travel. Jadi ternyata wujud Madoka atau sebuah gambar yang sebenarnya yang memang pernah dibuat atau game pernah dibuat Kiyoya sebelumnya itu nyatanya terjadi gitu loh. Ketika ternyata Keiko tuh hidup men, maksudnya Keiko itu hidup dalam sebuah bak penyihir yang ternyata dia itu adalah time travel. Jadi makanya gue bilang gue sudah memprediksi di episode 8 kemarin gitu, ketika tiba-tiba Keiko mengubah timeline-nya menjadi ketika Shinoaki sudah menikah dengan Kiyoya. Nah, makanya gue bilang Keiko ini harus gue pastiin atau gue pastikan bahwa memang dia adalah time travel. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya Kiyoya mendapatkan kesempatan lagi, tapi dengan kondisi di mana Suryaki sudah nggak ada gitu, atau sudah cuti kuliah gitu. Nah, makanya dia membuat kayak apa ya, kayak rencana gitu agar nggak terulang lagi lah kesalahan yang sebelumnya terjadi gitu. Nah, makanya kayak Nanako akhirnya nggak dimanja banget sama Kiyoya, makanya dia menyuruh atau membuat Kiyoya mandiri, Nanako mandiri, sampai akhirnya nanti ketika sometimes dia akan bertemu dengan Nana gitu di masa depan. Nah, begitu juga Shinoaki kayak nggak punya gairah gitu untuk menggambar gitu. Makanya kan akhirnya kayak apa ya, kayak Kiyoya ini bingung caranya gimana gitu untuk membuat Shinoaki ini bisa bergairah lagi, atau bisa membuat jiwa gambar itu datang lagi gitu. Makanya disitulah ada yang bernama Midori Ayaka, yang memang dia ini adalah senseinya Shinoaki dulu gitu. Jadi makanya tanpa harus menghilangkan apa ya, kayak bahasanya kayak, jadi kayak Midori Ayaka tuh kayak nyawa keduanya Shinoaki lah gitu. Jadi selagi dia juga nggak membuang apa namanya, nggak membuang rasa kekuatan gambarnya, nah disitulah ia tularkan gitu ke Midori Ayaka gitu, yang nantinya bakal bertemu dengan
apa sih gue nama gambarnya dulu apa, Asashima lah, Shino Asashima gitu di masa depan gitu. Nah sekarang PR-nya tinggal Kyoya, PR-nya tinggal si Tsurayuki gitu. Nah bisakah Kyoya ini mengambil hatinya Tsurayuki gitu, karena dibanding dengan karakter cewek lainnya, emang kayaknya Tsurayuki ini mentalnya agak lemah menurut gua. Ya menurut gua sih gitu. Tapi gua nggak tahu juga sih. Gua nggak bisa ngejudge banget kalau Tsurayuki mental lemah gitu, karena bisa aja ada masalah yang nggak bisa ceritakan ke Kyoya gitu. Mungkin karena kan dia kayak terlalu rumit lah keluarganya keluarganya si Tsurayuki ini kan. Terlebih dia juga bukan seseorang yang memang jago dalam bernovel, dia hanya otodidak, terus dia mau belajar, terus latar keluarganya juga orang kaya, orang sultan, ya kan, terus dia juga yang seharusnya bisa jadi dokter tapi dia nggak mau gitu loh. Jadi gitu, karena memang dia pengen be yourself atau pengen jadi dirinya sendiri gitu untuk menjadi novelis yang handal atau membuat novel yang handal, lah ibaratnya, atau jadi penulis lah ibaratnya. Nah jadi dan Eiko terakhir atau si Kawasegawa ya pastinya akan membantu Kyoya gitu, atau ya membantu Kyoya juga sih kalau misalnya ketika Kyoya ada sometimes kalau misalkan yang miss atau gimana, ya Keiko akan membantu gitu. Karena baik Nanako, Kyoya, Shinoaki, Eiko dan Tsurayuki, Eiko lah yang nasibnya paling beruntung dibanding lain gitu. Jadi Eiko yang tetap sukses lah ibaratnya, karena kan dia kan teladan kan gitu. Dan ya udah, karena ini gantung, gue nggak bisa ngasih nilai tinggi sih, tapi karena anime ini menurut gue salah satu yang terbaik sih di summer, tapi bukan yang paling terbaik, jadi gue bisa kasih nilai 7,5 sih. Karena yang dari awal memang ceritanya fokus ke seni, soulnya juga ada, terus romance-nya kenceng banget karena di situ ada waifu war juga sih. Dan ya gue kasih 7,5 sih. 7,5 adalah hasil yang adil menurut gue untuk remake Your Life. Karena balik lagi ke judulnya, remake Your Life, yang itu adalah bikin kehidupan kita kembali gitu, atau membuat hidup kita kembali gitu. Jadi bukan hidupnya Kyoya saja gitu, tapi hidupnya kita semua gitu, atau hidupnya mereka semua gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya 7,5 adalah hasil yang adil menurut gue untuk anime Bokutachi no Remake gitu. Oke, itu aja recent anime dari gue. Yang pasti thank you banget sudah menemani gue selama 12 episode ini di Bokutachi no Remake. Gue sangat happy banget, gue sangat enjoy banget menikmati anime ini. Yang pasti jangan lupa subscribe dan isi komentar kira-kira anime apa yang mau kalian notice, yang kalian mau kasih saran ke gue, biar gue juga punya banyak referensi untuk musim fall ini. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai ketemu lagi di musim fall 2021 dan bye. 時を切り裂くような速さで